Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi, saat berada di fase new normal ini, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kelebihan new normal ada dua. Yang pertama, tatanan kehidupan baru yang akan menjaga dari ancaman COVID-19. Jadi, manusia bisa beraktivitas di luar rumah, namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker, sering mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, dan sebagainya. Yang kedua, tatanan baru mendukung keberlangsungan bangsa Indonesia agar tidak terpuruk oleh masalah baru lainnya. Maksudnya adalah, dengan adanya new normal, manusia dilatih untuk berani melawan COVID-19. Jadi, saat terjadi masalah baru yang lainnya, diharapkan bangsa Indonesia siap untuk menghadapinya. Kekurangan dari new normal. Yang pertama, bila tidak siap, dapat memicu gelombang kedua COVID-19. Terkait dengan pertanyaan seperti apa kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus corona yang sampai saat ini belum ada vaksinnya, maka ada dua kemungkinan. Bisa saja menjadi hal baik, namun bisa juga menjadi hal yang buruk. Yang kedua, new normal adalah campuran dari ketidaknormalan. Tata nilai new normal adalah campuran dari ketidaknormalan, baik yang berada di bawah maupun di atas normal. New normal inilah yang saat ini diminta untuk diterapkan oleh masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi dari diri sendiri. Yang pertama adalah memperbanyak keterampilan dan meningkatkan kualitas diri. Tidak hanya menjadi pribadi yang lebih berkualitas, tetapi dengan memperbanyak keterampilan juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi diri sendiri. Untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas diri dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan kewirausahaan yang biasanya dilakukan melalui platform digital seperti YouTube atau media sosial lainnya. Yang kedua adalah kembangkan strategi pemasaran. Di era normal ini, masyarakat masih memilih untuk berkegiatan di dalam rumah. Oleh karena itu, bisnis online shop sudah menjadi pilihan banyak wirausahawan karena sistemnya yang fleksibel. Kalian bisa berjualan dari rumah, bertransaksi lewat m-banking, lalu mengirim barang menggunakan jasa kurir. Dan berikut adalah bisnis kreatif yang bisa dilakukan di era new normal untuk meningkatkan perekonomian diri sendiri. Yang pertama ada berjualan online, yang kedua menjadi penulis artikel freelance, yang ketiga membuka bimbingan belajar online, yang keempat menerima jasa editor online, yang kelima menjadi content creator, dan yang keenam membuka website sendiri dan mendapatkan uang dari sponsor post. Cara beradaptasi dengan new normal. Yang pertama, selalu gunakan masker saat bepergian. Cara ini bukan hanya untuk melindungi diri dari infeksi virus corona, tetapi juga menghindari dari orang di sekitar tertular. Kedua, jaga kebersihan dan kesehatan diri. Dan terakhir, lebih banyak menabung, kurangi pengeluaran tidak selalu penting. Kemunculan virus corona membuat orang lebih berhemat. Masa depan terlihat tidak pasti dan rapuh. Banyak orang tidak mau mengambil risiko, apalagi membeli barang-barang tidak perlu. Jika kondisi perekonomian memburuk, lebih baik memang menabung daripada berbelanja. Perilaku ini layaknya peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Normal dalam perekonomian negara. New normal merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah guna mengembalikan aktivitas sehari-hari masyarakat dengan cara beradaptasi dari pandemi yang ada pada saat ini yang dilakukan dengan perubahan pada pola hidup sehari-hari. Penerapan new normal memiliki implikasi yang baik untuk perekonomian, karena dengan diterapkannya new normal, perekonomian dapat menjadi pulih kembali. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi yang kembali berjalan, menambah faktor produksi, perdagangan internasional kembali berjalan. Berjalannya seluruh aktivitas ekonomi pada masing-masing lembaga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga perekonomian menjadi pulih kembali. Apabila seluruh dunia berhasil beradaptasi dengan new normal, maka perekonomian global pun akan pulih. Upaya peningkatan ekonomi dari diri sendiri.
Yang pertama adalah memperbanyak keterampilan dan meningkatkan kualitas diri. Tidak hanya menjadi pribadi yang lebih berkualitas, tetapi dengan memperbanyak keterampilan juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi diri sendiri. Untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas diri dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan kewirausahaan yang biasanya dilakukan melalui platform digital seperti YouTube atau media sosial lainnya. Yang kedua adalah kembangkan strategi pemasaran. Di era normal ini, masyarakat masih memilih untuk berkegiatan di dalam rumah. Oleh karena itu, bisnis online shop sudah menjadi pilihan banyak wirausahawan karena sistemnya yang fleksibel. Kalian bisa berjualan dari rumah, bertransaksi lewat m-banking, lalu mengirim barang menggunakan jasa kurir. Dan berikut adalah bisnis kreatif yang bisa dilakukan di era new normal untuk meningkatkan perekonomian diri sendiri. Yang pertama ada berjualan online, yang kedua menjadi penulis artikel freelance, yang ketiga membuka bimbingan belajar online, yang keempat menerima jasa editor online, yang kelima menjadi content creator, dan yang keenam membuka website sendiri dan mendapatkan uang dari sponsor post. Strategi untuk peningkatan ekonomi dalam era new normal. 1. Pembuatan peta peluncuran ulang yang terperinci. Yang kedua, meyakinkan pelanggan mengenai keamanan produk dan jasa. Dan yang ketiga, menghidupkan kembali permintaan pasar. Tujuan pemerintah menerapkan new normal. Menurut Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tujuan new normal yaitu 1. Memperkuat dari sisi kesehatan. Penyesuaian kesehatan dilakukan untuk menekan korban dari COVID-19. Yang kedua, untuk memperkuat dari sisi ekonomi, yaitu penyesuaian dilakukan untuk menekan korban dari pemutusan hubungan kerja atau PHK dan merestart sosial ekonomi. Jadi, penyesuaian kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan melakukan kegiatan berbasis dorongan fiskal dan moneter, sehingga diharapkan bisa keluar dari resesi ekonomi. Namun, tatanan new normal ini dilakukan tetap memperhatikan data pandemi di setiap daerah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.